sendiri. Kalau di Tiongkok terkenalnya Pan Yin. Nah, bahasa Sanskertanya Avalokitesvara. Nah, ini perwujudan dari Denso Pan Yin. Denso Pan Yin itu kan apa? 1000 tangan, 1000 mata, karena setiap tangan itu ada matanya. Nah, matanya ini melihat penderitaan makhluk lain itu berdasarkan kasih sayangnya, ya. Bahkan Avalokitesvara itu pernah sampai meneteskan air mata. Nah, air matanya ini akhirnya berubah wujud menjadi Dewi Tara. Nah, kalau Anda pernah dengar apa tentang Dewi Tara, ya, terus mantranya Om Tari Tari Swaha, nah itu salah satunya adalah lahir dari tetesan air mata Padi seperti itu. Ya. Nah, kemudian kenapa warnanya kok macam-macam, gitu kan? Nah, itu bentuk-bentuk dari perwujudan. Jadi kalau Padi itu karena kasih sayangnya, kadang dia masuk neraka, dia berwujud menjadi raja neraka. Ketika dia mau menolong orang yang keras, gitu kan, dia berwujud seperti seorang dewi yang penuh belas kasih sehingga orang itu bisa mengerti dia. Gitu. Kadang-kadang bisa jadi anak kecil juga. Gitu. Itu perwujudan dari Avalokitesvara atau Padi Besar. Kalau di ini paling populer ada 32 kalau nggak salah, 32 perwujudan Avalokitesvara atau Padi itu sendiri. Nah, beda-beda nanti. Ketika di India, Genesis atau Avalokitesvara Pan Yin itu wujudnya laki-laki. Wujudnya laki-laki. Begitu masuk ke Tiongkok, di Tiongkok orang Tiongkok bilang bahwa orang yang punya cinta kasih harusnya wanita, gitu kan? Makhluk terkuat di bumi kan wanita. Ras terkuatnya. Jadi akhirnya begitu masuk Tiongkok, akhirnya berubah wujud menjadi Dewi Pan Yin dalam bentuk sosok seorang wanita. Maka di Tiongkok muncullah cerita, ya, baik cerita rakyat atau legendanya adalah tentang Putri Miosan. Itu salah satunya, kisah tentang Putri Miosan itu anak raja, ya kan? Nah, itu adalah perwujudan dari Pan Yin besar. Nah, kemudian pernah masuk ke, saya lupa antara Vietnam atau mana, itu pernah dia seorang bikuni malahan. Itu perwujudan dari Pan Yin juga dikenal seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah, jadi ini perwujudan, nah, termasuk yang sebelah sana itu juga Pan Yin sebagai kanan kirinya. Itu salah satu perwujudannya seperti itu. Memang Pan Yin agak populer gitu. Cuman ya kembali lagi kalau sering orang nyebutnya Kuan Yin gitu. Nanti kalau emak-emak yang udah tua-tua yang sembahyang, maka dia berubah lagi namanya menjadi Mak Kuan Yin. Sering dipanggil Mak Kuan Yin seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau kita umat Buddha itu kalau berlindung, kan berlindungnya yang pertama kepada Triratna kan? Buddha, Dhamma, Sangha. Kemudian perlindungan kita berikutnya setelah Buddha, Dhamma, Sangha itu para bodhisattva, ya, para bodhisattva. Di bawahnya para bodhisattva ini itu adalah para dewa. Nah, jadi grade-nya paling atas itu Buddha, Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di bawahnya itu para bodhisattva. Kemudian di bawahnya lagi para dewa. Nah, para dewa ini kenapa mereka bertekad untuk melindungi baik biku ataupun bikuni, rumah tangga perempuan ataupun laki-laki yang telah berlindung, ya, yang telah disarana dan juga menjalankan 5 sila. Jadi ada di dalam penjelasan sutanya itu ada di salah satu suta itu menyebutkan bahwa 4 raja para dewa mendatangi Buddha, kemudian minta SOP dari Buddha. Para dewa ini bilang, Buddha, kami ada makhluk-makhluk yang tidak berlindung kepada Triratna, kemudian mereka masih melanggar sila dan lain sebagainya. Maka mereka akan menjadi pengganggu. Demi apa? Demi keselamatan mereka yang telah berlindung kepada Triratna dan menjalankan sila, izinkan kami, oh Buddha, untuk menjadi pelindung bagi mereka. Karena kami para dewa ini bersama dengan Yaka Gandhava yang telah berlindung kepada Triratna itu juga punya kesaktian.
dan makhluk-makhluk yang tidak berlindung juga punya kesaksian. Maka izinkan kami untuk menjadi pelindung bagi mereka, baik para bikuni, para biku dan bikuni, perempuan, laki-laki dan perempuan yang telah disarana dan menjalankan 5 sila. Maka kami bertekad akan melindungi mereka. Kalau sampai makhluk-makhluk ini mengganggu, maka izinkan kami membelah kepala mereka menjadi 7 bagian. Ini tekad para dewa, ya. Kemudian Buddha di saat itu, ya, antara jam 3 malam itu didatangi pada dewa ini, Buddha cuma diam. Tapi diamnya Buddha adalah memberikan SOP, mengiyakan. Di pagi hari setelah para dewa pergi, Buddha menyampaikan kepada para biku, ya, bahwa para dewa bertekad untuk menjadi pelindung. Jadi kalau kita ditanya, kita dilindungi sama siapa? Kita berlindung kepada siapa? Yang pertama jawabannya Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian di bawahnya para bodhisattva. Kemudian di bawahnya lagi baru para dewa. Gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Karena doa kita Sabisata Bhavatu Sukhitata, semoga semua makhluk itu perlindungan semua makhluk. Jadi semua makhluk harus dilindungi. Maka grade tertinggi adalah Buddha, Dhamma dan Sangha. Terus kalau kita doa nih, contohnya doa pada Padim, ya, doa kepada para dewa, doa kepada Buddha. Nah, ngomongnya kayak mana? Kalau kita minta perlindungan, jadi Buddha, Dhamma dan Sangha, ya, sebagai pelindung utama, dan mohon kepada para bodhisattva sesuai dengan tekadmu, lindungilah kami. Kemudian baru para dewa. Jadi boleh minta nggak? Ya, boleh minta nggak? Boleh. Justru tetapi ada syaratnya. Boleh ada permintaan, tapi harus ada syaratnya. Nih, tadi kan Anda udah nyiapin ampau kan? Jangan diketahui dulu. Anda nyiapin ampau, kemudian nanti kan dimasukin ke kotak dana, ya kan? Jangan lupa aspirasi dan dedikasi. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau Anda hanya sekedar masukin saja, ya, dana Anda nggak ada nilai spiritualnya. Anda nggak akan jauh beda dengan dana-dana pada umumnya. Maka sebelum dimasukin atau setelah dimasukin, Anda bertekad, beraspirasi, kemudian mempersembahkan jasa kebajikan tersebut berbagi kepada leluhur. Nah, caranya kayak mana? Caranya nih, ya. Jadi caranya ketika mau berdana, semoga jasa kebajikan. Ini contohnya saya kan berdana ampau. Ampau itu artinya amisa dana, gitu. Amisa dana itu dana dalam bentuk materi disebutnya. Yang kedua itu abaya dana dalam bentuk perlindungan. Kalau Anda melindungi hati suami supaya nggak neko-neko, Anda gitu kata-katanya, itu sudah abaya dana, ya. Mendidik anak-anak agar terus tumbuh, terus kemudian membebaskan diri mereka dari cacian dan makian, bullying dan lain sebagainya, itu sudah termasuk abaya dana. Termasuk contohnya adalah pangsen dan lain-lain, nanam pohon, itu termasuk dalam abaya dana. Amisa dana itu dana yang paling dasar, ya, dana dalam bentuk materi, entah itu uang, entah itu makanan, obat-obatan dan lain sebagainya, itu disebutnya amisa dana. Sedangkan yang tertinggi disebutnya dhamma dana, ya. Nah, dhamma dana ini adalah apa? Berdana dan dharma. Maka Anda kalau sebelum Anda jangan sombong, meskipun Anda berdana kepada sangha, ingat loh, dana tertinggi dhamma dana. Maka sebelum Anda berdana, saya udah dana Anda sama Anda duluan, ya, dalam bentuk dharma. Jadi Anda semua itu adalah penerima dana saya loh, ya disebut dhamma dana. Nah, kemudian kita masuk ke aspirasi. Jadi ketika Anda masukkan apa ke kotak dana, ingat dananya adalah kepada Triratna, ya. Objek tertinggi kan Triratna. Jadi saya persembahkan amisa dana ini kepada Triratna, Buddha, Dhamma dan Sangha. Dengan kebajikanku berbuat kebaikan ini, ya, yang pertama, semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuahkan yang pertama sehat. Jadi harapkan untuk dirimu masing-masing. Semoga aku sehat, aku bahagia, aku terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Ya, ingat ya, 3 itu aja ya, 3 tempat. Sehat, bahagia, terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Wis itu aja 4 kita 4 kan? Apa bisa dihafal kan?
Semoga aku sehat, bahagia, terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Setelah itu baru gunakan kata persembahan. Semoga dengan kekuatan kebajikanku ini aku persembahkan untuk kedua orang tua, sanak saudara dan para mendiang. Itu yang kedua. Ya, setelah dirimu, kedua orang tua, sanak saudara dan para mendiang. Kemudian jasa kebajikan ini juga saya bagikan dengan adil dan merata kepada semua makhluk hidup. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, semoga jasa kebajikanku ini bisa menguatkan keyakinanku kepada Buddha, Dhamma dan Sangha hingga aku dan semua makhluk mencapai nibbana. Baru satu. Oke ya. Nah ini berlaku nanti walaupun Anda dana makan, ada dana ke orang lain dan lain sebagainya, Anda berbagi dimanapun, ini disebut aspirasi, disebut berbagi kepada pelimpah jasa. Ini jadi termasuk pelimpah jasa dan aspirasi untuk mencapai kebudayaan. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham? Loh, zaman Buddha itu kalau Buddha mau ngomong sepatah dua patah kata paham, langsung tercerahkan. Bante izin bertanya, kalau saat itu kan aspirasi tapi hanya ucapan atau pikirannya itu Bante, cara mengontrol pikirannya bagaimana Bante? Nah, dalam batin juga nggak apa-apa. Itu hafalin, kemudian sebutkan dalam batin. Jadi batin itu sebenarnya adalah yang paling utama. Karena batin atau pikiran itu pintu awal sebelum ke ucapan, sebelum ke tindakan. Kan ada 3 pintu karma tuh. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi pikiran dan batinmu itulah justru yang utama. Karena batin ini ya, atau dalam bahasa lain adalah pikiran, itulah yang mengkontrol semuanya. Yang mengontrol nanti di ucapan, mengontrol di tingkah laku, seperti itu. Maka kalau pikirannya baik, tingkah lakunya bajik, ucapannya mulia. Tapi kalau pikirannya jelek, gitu, yang muncul baik, itu tipu-tipu itu. Oke ya, jadi itu dikendalikan di posisi itu. Apapun yang Anda lakukan, mau nanam pohon, baca tisarana, ya toh? Terus bertekad, beraspirasi seperti itu. Melepas pangsa nih, melepas buruk dan lain sebagainya. Gak usah baca yang aneh-aneh. Budang sarana gacami, damang sarana gacami, sangka sarana gacami. Itu yang disebut. Iya terus. Baru terakhir aspirasi. Nah, aspirasinya tetap harus mencapai nibbana. Untuk mencapai kebudayaan, kata nibbana itu merujuk kepada pencerahan, dan pencerahan di sini bisa menjadi seorang sama Sambuddha, Sawaka Buddha ataupun Paceka Buddha. Itu. Jadi ada siapapun boleh beraspirasi untuk mencapai kebudayaan yang sempurna, menjadi seorang sama Sambuddha boleh. Atau aku menjadi seorang Sawaka aja, ikutin ajaran Buddha saja, udah praktek sudah. Semua itu intinya kalau setelah mencapai kebudayaan, itulah tujuan terakhir umat Buddha. Maka kalau ada semua ditanya jadi umat Buddha tujuannya apa? Hah? Mencapai nibbana Bante. Jauh sekali kan gitu. Kan mikirnya gitu. Padahal tujuannya umat Buddha itu 3. Anda pernah mohon tisarana dari 5 sila nggak? Pernah kan? Pernah kan? Oh kase aham Bante pernah? Pernah kan? Semua pernah kan? Nah, jadi karena Anda sudah pernah membacakan itu, mohon maaf, itu adalah salah satu cara menutup 4 alam. Jadi kau tidak bisa lagi jadi binatang, kau tidak bisa lagi jadi hantu, ya, peta dan lain sebagainya. Kau tidak bisa lagi jadi gandarwa, kau tidak bisa lagi masuk neraka. Jadi mohon maaf, jangan nyesel ya, nggak bisa jadi binatang. Jadi 4 alam apa ya? Siapa tahu kan, namanya ada orang kan justru sangat berbahagia. Loh, tapi kan ada orang yang begitu. Wah, aku lupa Bante udah pernah nyoba juga gitu. Mau coba lagi dong kan gitu. Nah, jadi tisaranamu dan 5 silamu itu menutup 4 alam ini. Maka di akhir petuntunan Bante selalu bilang apa? Imani Pancasila pada silena sugatinya surga. Jadi agama Buddha menjanjikan surga nggak? Iya. Ini loh, setiap kali tuntunan sugati nanti kau dengan tisarana dan 5 sila kau akan memasuki alam-alam surga.
Ya, silena boga sampada. Yang pertama jadi masuk surga. Terus kemudian Anda pernah masuk surga nggak? Lupa Bante. Oh belum? Lupa Bante. Lupa berarti. Tidak tahu. Nah, sudah pasti. Karena kalau kau mau malu-malu dari alam neraka, bentukmu nggak kayak gini. Nanti udah surga. Lo iya mantan dewa, mantan dewa dewi di alam surga. Dong. Coba kalau kau lahir dari alam neraka, emosimu pasti meledak-ledak, bentukmu mungkin orang lihatnya aja takut gitu loh. Nah, jadi akhirnya apa? Silena Sugati Nyanti. Berarti surga. Berarti surga udah pernah dong? Sudah. Tuh, yakin nih? Yakin. Berarti kan sudah selesai nih alam surga ya. Berarti yang kedua, ya tujuan yang kedua silena boga sampada. Silena boga sampada itu artinya kau lahir jadi manusia memiliki kekayaan yang sesuai dengan dharma. Maka itu disebut boga sampada. Terus tapi aku belum kaya Bante. Nah kalau kau belum kaya, sekarang saya tanya, tangan kau punya 2 tangan, Ya. satu tangan 500 juta boleh kasih nggak? Nggak mau. Katanya katanya belum kaya. Tak potong 500 juta. Hah? Nggak 2 mau. mata, 1 M. Nggak mau. 2 mata 1 M lu. Ini tak cungkil itu. Kami kaya. Oh, berarti boga sampada sudah belum? Gini loh. Ya, mulai mikir. Oh iya. Artinya gini, kata boga sampada, tapi perlu diingat, orang-orang yang telah mencapai boga sampada itu, orang udah satu, bisa bersyukur, ya, tubuh jasmaninya lengkap, walaupun nggak lengkap dia punya perlindungan yang kokoh. Jadi intinya adalah ketika kau menjadi orang kaya raya, kau harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan menjalankan 5 sila. Baru disebut boga sampada. Oke, berarti boga sampada sudah dicapai belum? Ya. Sudah di sana kan? Iya. Sudah jalankan 5 sila kan? Sudah. Berarti tinggal mencapai yang terakhir yang disebut Nibbudi. silena Nibbudi Yanti. Bana. Jadi kau semua dalam kelahiran saat ini harus beraspirasi untuk mencapai pencerahan menjadi seorang samak sambuddha ataupun paceka Buddha ataupun sawaka Buddha. Jadi nggak usah balik lagi ke alam surga lagi. Bikin malu aja udah berkali-kali ke sana. Oh iya. Karena surga itu hanya tempat mampir. Kami jalan-jalan. Ya, mampir jalan-jalan ke sana. Karena sebenarnya kalau kita nih, mohon maaf ya, Anda dan saya nih contohnya, kita rebutan surga batin namun saya. Percaya nggak? Iya. Ada satu kisah begitu. Jadi ceritanya emak rumah tangga sama bantenya masuk surga. Satu keyakinannya kuat kepada Triratna, yang kedua menjalankan silanya kuat, yang ketiganya gemar berdana, yang paling belakang bantenya. Begitu masuk ke alam surga, pintu surga belum dibuka. Dia bilang, yang punya keyakinan aku dulu dong yang masuk surga sebelum yang lain. Ini 3 orang ini otot-otot, nggak bisa, aku duluan, aku moralku kuat, harusnya aku duluan. Yang satu lagi, enggak dong, aku yang berdana, apalagi kalau bulan Katina saya gemar berdana dan ada jubah dan lain-lain, harusnya aku duluan. Ini gitu. Nah kemudian si penjaga gerbang tanya, penjaga gerbang surga, kamu di sarana itu yang ngajarin siapa? Berarti yang masuk surga duluan siapa? Iya dong. Nah, betul. Maka kemudian yang jalanin sila, wah karya aku. Yang ngajarin sila siapa? Tetap tetap. Nah, kemudian yang ngajarin kamu berdana dengan kualitas yang baik siapa? Oh terakhir kau umat rumah tangga. Yang penting itu masuk kan? Hah? Yang penting itu masuk. Tapi sayangnya akhirnya apa? Justru yang gemar berdana lah yang masuk duluan. Karena begitu ditanya bantenya, Bante, kok dapat jubah, kok jadi biksu? Apa? Yang dana aja. Yang ngasih jubah, yang sponsor jubah dia di depan rumah tangga. Apa dulu?
Itu ceritanya. Terima kasih banyak.